Halo Sobat Investor, jumpa lagi di channel Investor Jelata. Kali ini saya akan membahas ya laporan keuangan kuartal 2 dari MPMX ya, di mana profitnya berlanjut nih ya. Di kuartal 1 kan dia naik ya dibandingkan tahun 2023. Nah, kuartal 2 juga berlanjut ya kenaikannya. Jadi bagus lah ini untuk MPMX ya. Nah, apakah dia akan bagi dividen double digit lagi ya untuk tahun depan nih? Soalnya kalau tahun ini kan udah dibagikan ya, yang dividen jumbo juga nih MPMX. Oke, kali ini kita bahas MPMX. Let's go. Ini saya cepat aja ya. Si MPMX itu didirikan tahun 87 ya oleh Bapak William Suryajaya. Udah pasti tahu lah ya, William Suryajaya orang terkenal ya, legend lah ya. Dan dia IPO di mana IPO ya? Nah, ini ya tahun 2013 ya. Oke, dan ya ini komposisi pemilikan sahamnya ya, Saratoga ya, masih mayoritas di MPMX ya. Dan di sini ya MPMX ini ada beberapa divisi bisnis ya, mulai dari yang distributor sepeda motor ya, lalu dealer ya, yang mesti langsung jual ke retail gitu ya, dealer sepeda motor. Lalu dia ada asuransi, transportasi dan juga pembiayaan ya. Jadi MPMX ini jualan Honda tapi di wilayah ini ya, Jawa Timur ya, NTT ya, wilayah-wilayah di Indonesia Timur gitu ya. Indonesia Timur tapi Jawa Timur ya, Jawa Timur termasuk nih area kekuasaan tanda kutipnya MPMX ya. Oke, nah ini wilayah operasionalnya ya. Jadi ada di yang distributor nih ya, bisa dilihat di sini dia di Jawa Timur dan di NTT aja nih, 245 distributor dan juga di sini 26 ya di NTT ya. Jadi seperti tadi saya bilang di awal ya, dia banyak operasionalnya di wilayah Jawa Timur dan juga NTT ya. NTT ya, Bali lah sekitar situ ya. Oke, lalu dia kalau MPM Rentalnya ya, itu di Sumatera juga ada, di Kalimantan ada, di Sulawesi ada, di Jawa tentu saja ada. Jadi seperti itu wilayah operasionalnya ya. Nah, sekarang kita masuk ke yang tadi saya infokan di awal ya, dia akan menambah kegiatan usaha ya. Jadi ini studi kelayakan ya, laporan studi kelayakannya, di mana sini tulis ya MPMX disebut perseroan dan PT Mitra Pinastika Mulia selanjutnya disebut Mulia, entitas anak perusahaan perseroan yang dimiliki 99,9%. Jadi Mulia ini sebenarnya milik MPMX juga ya. Merencanakan penambahan kegiatan usaha dalam bidang reparasi baterai dan akumulator listrik, lalu juga bidang penjualan tenaga listrik, aktivitas penunjang tenaga listrik lainnya, lalu bidang distribusi dan penjualan tenaga listrik dalam satu kesatuan usaha, bidang pengumpulan limbah berbahaya, dan bidang aktivitas penyimpanan B3. Oke, jadi dia kemungkinan ini termasuk mungkin dia akan bikin charging station atau mungkin tempat pertukaran baterai gitu ya, swap baterai gitu ya. Intinya dia akan mengincar perkembangan electric vehicle ya, kemungkinan besar sih bagi yang motornya gitu ya, karena kan dia memang jualannya motor gitu ya. Plus yang ini ya, berkutat dengan limbah nih ya, dia akan menjadi pengolah limbah mungkin ya, penampung limbah lah gitu. Jadi ini bisnis barunya yang direncanakan ya. Dan kesimpulan dari studi kelayakan itu ya, IRR dari untuk perseroan berarti kan MPMX ya, Mulia tadi yang anak usahanya, itu IRR sangat besar ya, 80,51% ya. Jadi diperhitungkan selama 10 tahun untuk perseroan, dan untuk yang Mulia ini diperhitungkan selama 15 tahun ya. Kalau yang Mulia itu IRR-nya lebih kecil ya, 29% ya. Tapi ini 80% gede juga ya. Bukan gede juga, yang gede banget ya kalau internal return rate itu 80% gitu ya. Dengan payback period 5 tahun 7 bulan ya. Sedangkan untuk Mulia ya mirip-mirip lah ya, 5 tahun 5 bulan. Jadi intinya studi kelayakannya cukup bagus ya kalau dilihat ya. Tapi belum tahu ya ini kira-kira akan dimulai kapan, apakah tahun ini atau mungkin tahun depan ya, atau mungkin teman-teman yang tahu ya, mungkin punya ordal gitu ya, sehingga tahu kira-kira akan dimulai kapan usaha ini, bisa tolong sharing ya. Kalau nggak rahasia tolong di-sharingkan di kolom komen. Oke, sebelum kita lanjut ke bagian keuangan ya, saya ingin menginformasikan beberapa video yang mungkin menarik untuk teman-teman ya. Jadi ada laporan
keuangan kuartal 2-nya Astra International ya, ASI, lalu ada juga salah satu emiten batu bara yang kinerja kuartal 2-nya bagus juga ya, dan juga ada laba kuartal 2 dari review kuartal 2 dari produsen plastik. Nah, jika teman-teman berminat menonton video ini, nanti linknya bisa cari ya di kolom deskripsi ya. Untuk yang Astra International nanti linknya saya taruh di pojok kanan atas. Dan saya juga ingin mengajak teman-teman yang mungkin saja baru bergabung di channel ini ya, untuk mensubscribe channel ini, dan jangan lupa untuk klik loncengnya. Dan jika dirasakan video-video di channel ini bermanfaat, saya minta tolong untuk like, comment, and share-nya. Oke, kita flashback dulu ke tahun 2023, di mana pendapatan dari MPMX ini naik ya 8,76%, tapi profitnya turun ya 20,5% nih di tahun 2023. Nah, di tahun 2024 ya, di kuartal 1 ya, revenue-nya masih naik ya, naik tipis 2%, tapi profitnya bisa naik 25% ya, gantian nih. Jadi kalau di tahun 2023 kan revenue yang naik 25% ya. Bener ya? 8% ya, salah ya. Oke, ya intinya di kuartal 1 sangat bagus ya dibandingkan kuartal 1 2023. Nah, ini adalah laporan keuangan kuartal 2 ya, atau dari Januari sampai dengan Juni ya. Bisa dilihat di sini pendapatannya naik 8,37%, beban biaya pokok pendapatan juga naik 8,15%, sehingga laba brutonya naik 10% ya. Setelah dipotong beban usaha dan ada penambahan dari pendapatan lainnya, itu laba usahanya naik menjadi 48,57% ya dibandingkan tahun 2023. Dan setelah dipotong pajak dan sebagainya, itu laba bersihnya ya itu ada kenaikan sebesar 24,01% ya. Jadi dari Januari sampai Juni laba bersihnya naik 24,01%. Jadi sangat bagus lah ini ya untuk MPMX ya. Mengingat penjualan mobil maupun motor ya. Ya, kalau dia kan jual motor ya, penjualan motor nasional kan masih turun lah ya dibandingkan 2003 ya, tapi kinerja dari MPMX nih agak-agak di luar dugaan juga nih. Dia bisa meningkatkan laba bersihnya 24% ya. Oke, kalau kita bandingkan kuartal 1 versus kuartal 2-nya ya, bisa dilihat di sini pendapatan kuartal 2 tuh turun sedikit ya dibandingkan kuartal 1-nya ya. Sehingga laba bersihnya juga nih turun sedikit ya, turun 1 miliar nih. Di mana kuartal 1 kan dia profitnya 164 miliar. Nah, di kuartal 2 itu 163 miliar ya. Tapi tadi ya, kalau kuartal 2 2024 dibandingkan kuartal 2 2003 ini masih lebih baik ya. Kuartal 2 2024 163 miliar versus 133 miliar. Ini adalah segmen penjualannya ya. Ada yang distribusi retail ya, dan aftermarket ini berarti service ya. Lalu ada asuransi ya. Nah, ini jelas lah ya, pendapatan paling besarnya memang dari distribusi retail dan aftermarketnya ya. Asuransinya itu dikit ya, berapa banding berapa nih ya. Ya silakan teman-teman hitung lah ya. Begitupun laba bersihnya ya, itu didominasi pendapatan dari segmen distribusi retail dan aftermarket. Dan kedua segmen itu naik ya dibandingkan 2003. Nah, ini bawah ini kan laba bersih tahun 2023 ya, 274.000 naik jadi 319.000. Yang asuransi dari 18 ribuan menjadi 32 ribuan ya. Oke, sekarang kita lihat dari rata-rata PR-nya ya, di mana 5 tahun terakhir. Oh, ini ya 5 tahun terakhir ya, PR-nya itu di 14,65 ya rata-ratanya, dan saat ini dipegangkan di sekitar 7,7. Jadi dia under value ya berdasarkan historis PR-nya. Nah, kalau di PBV dia kebalikannya ya, dia udah over value nih, karena rata-rata PBV 5 tahun terakhir di 0,61, dan saat ini dia dipegangkan di 0,76 ya, dengan book value saat ini di 1408,2. Sehingga kalau kita asumsikan ya, harga wajarnya itu adalah ketika PBV-nya 0,61, maka harga wajarnya ada di 844,92. Nah, di 31 Juli nih, salah tulis nih saya. Oke, ini saya koreksi ya, book value-nya ternyata saat ini di 1333,15 ya. Jadi kalau dikalikan 0,1 maka harga wajarnya ada di 813,22. Nah, di tanggal 31 Juli ya, dia closing di 1015 ya. Sehingga harga saat ini itu masih kemahalan 19,8% gitu ya, kalau berdasarkan historis PBV yang tadi ya.
Nah, sekarang kita bandingkan dengan beberapa emiten lainnya ya, yang berkaitan lah dengan MPMX ya di dunia penjualan otomotif ya, di mana sini earning per share MPMX itu yang paling besar 146,2, paling besar ya, yang kedua terbesar tuh jauh banget ya, IMAS ya 19,78 rupiah, dengan PR juga MPMX yang paling rendah ya, yang paling kecil ya 6,94, di mana terendah kedua adalah yang Cars ini ya 7,66. Untuk PBV MPMX di 0,71 ya, dia bukan yang paling rendah ya, karena yang paling rendah di sini adalah IMAS ya dengan 0,33. Begitupun untuk ROE MPMX bukan yang paling tinggi ya, karena di sini ada Cars yang 15,33 ya, sedangkan MPMX itu 10,27 ya, dengan DER MPMX 0,48 ya, ya termasuk bagus lah ya, termasuk kecil lah ini 0,48 ya. Dan yang pastinya di antara kelima emiten ini MPMX lah yang paling rutin ya membagikan dividen, dan dividennya besar-besar gitu ya, dividennya jumbo gitu ya MPMX. Ini adalah chart dari MPMX ya, dia all time high-nya ya ketika dia ketika IPO ya, itu sampai 1.600 ya. Dan saat ini ya sebelumnya di sini dia sebelum bagi dividen dia sideways tuh ya, di antara 975 sampai dengan 1000 ya, 1100 lah, karena ada gap di sini ya. Gap sisaan ketika bagi dividen tahun 2022 belum ketutup ya. Nah, ternyata itu support 975 itu jebol ya ketika dia bagi dividen nih di tahun 2024 ini ya. Jadi jebol ya, lalu lanjut terus tuh ya sampai berapa tuh ya, 900 ya. Nah, setelah ini mulai ada tanda-tanda kebangkitan ya. Oke, jadi saat ini ya resisten selanjutnya adalah gap ini ya, gap ketika dia bagi dividen tuh ya di 1055, dengan supportnya berarti di 990 lah ya, karena tadinya dia ini resisten, berarti bisa kita anggap dia sekarang jadi supportnya ya di 990. Lalu support selanjutnya ada di 970, dan kalau jebol lagi ya berarti di sekitar 935 sampai dengan 940 ya. Sedangkan resisten setelah gap ini ya, resistennya selanjutnya ya gap selanjutnya nih ya, gap ketika bagi dividen 2023 berarti ya di 1100 ya, dan resisten selanjutnya ada di 1220 ya. Jadi kalau teman-teman mau entry sekarang ya silakan menentukan stop lossnya di mana ya, apakah stop lossnya di 990 ya atau 970, atau malah ditahan ya, menahan kerugian sampai dengan 935 ya, silakan teman-teman tentukan sendiri ya, karena tiap orang bisa berbeda-beda ya, level bisa menahan kerugiannya gitu ya. Sedangkan rewardnya ya di 1055 atau di 1100 lah gitu ya. Oke, secara EMA dia ya closing sudah di atas EMA 20-nya, jadi ya secara short term dia bisa dibilang sedang uptrend ya, sedangkan secara long term masih downtrend ya, walaupun sudah dekat-dekat ya, udah pengen nyundul EMA 200-an ya. Dan hari ini di tanggal 31 Juli dia naik ya, harganya naik cukup besar dengan volume yang lumayan besar juga nih ya. Ya, ini efek dari dia rilis laporan keuangan kuartal 2-nya bagus gitu, jadi orang-orang pada berminat beli nih sepertinya ya. Oke, ini adalah dividen historis dari MPMX ya, di mana tahun ini dia bagi dividen dengan dividen payout ratio cukup besar ya, 95,5% ya. Dan nominal dividennya ada 115 ya. Jadi kira-kira dividen yieldnya double digit itu ya, 10%-an ya. Jadi dia memang rutin membagikan dividen jumbo ya, bisa dilihat sini dividen yieldnya selalu double digit nih, belum pernah di bawah 10% ya. Ya dividen yield ini tergantung ya teman-teman belinya di harga berapa lah gitu ya. Nah, di tahun ini ya dia kuartal 1 earning per share-nya itu 36,86 ya, di kuartal 2 turun sedikit aja ya, 36,48 ya. Jadi kalau di setahun kan ya, jadi ini kan kalau totalin 73,3 lah mungkin ya. Nah, itu kalau kuartal 3 dan kuartal 2 dianggap sama ya performanya seperti kuartal 1 dan kuartal 2, maka tinggal dikalikan 2 dapatlah itu ya 146,67. Nah, kalau benar nanti earning per share 146,67, dan kalau kita asumsikan dividen payout ratio-nya ya kita turun dikit lah ya, bukan 95% tapi 88%, maka dividennya sekitar 129,07 gitu ya. Dan kalau 129,07 ini kita bagi dengan harga saham saat ini ya 31 Juli ya, yang tadi berapa? 1015 ya, maka potensi dividen yieldnya adalah 12,7% ya. Jadi
double digit lagi ya. Tapi ini ingat ya, masih potensi dividen yield ya. Dan kalau kita asumsi kita meleset ya, tadi asumsi kita kan ini performance kuartal 3 dan 4 sama seperti kuartal 1 kuartal 2 ya. Nah, itu kan dapatnya 146,67 ya. Kalau asumsi kita ini meleset 20% ya, ternyata lebih rendah 20% ya. Maka earning per share kan jadi 117,33 gitu ya. Nah, 117,33 ini kalau kita bagi dengan 1015 ya. Kalau dividen PTS-nya sama 85%, maka potensi dividennya adalah, waduh kok 129 nih, salah nih. Ya, itu ya. 88% kita kalikan 117,33 itu, maka potensi dividennya adalah 103,25 ya. Kalau kita bagi dengan harga saham 1015, maka potensi dividen yieldnya masih double digit juga, 10,17 ya. Jadi bagaimana menurut teman-teman? Apakah teman-teman yakin juga ya kalau MPMX tahun depan akan bagi dividen yield ya dengan double digit ya? Silahkan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komen ya. Jadi saya tunggu komentar teman-teman ya, prediksi teman-teman biar rame nih kolom komennya. Dan sekali lagi, jika dirasakan video-video di channel ini bermanfaat, saya minta tolong untuk like, comment, and share-nya. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Salam jelata, sukses.